Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita thalabul ilmi syar'i, yaitu menuntut ilmu, belajar, yaitu mempelajari tentang syariat agama kita yang ini merupakan kewajiban bagi kita karena inilah jalan satu-satunya untuk agar supaya kita bisa merealisasikan tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir juz amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Kita masuk pada ayat atau dua ayat terakhir ya dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7 ya. Dan dua ayat ini bagi yang menghitung bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, maka ayat ini yang akan kita bahas itu berarti ayat ketujuhnya ya, ayat ketujuhnya. Adapun sebagaimana pendapat yang kuat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, maka ini menjadi dua ayat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6 ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya, ini ayat ke-7, ayat ke-7. Tapi bagi yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, maka ini menjadi ayat ke-7-nya ya, jadi panjang. Maka aturannya kalau ini panjang, maka ketika seorang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tidak boleh diputus ya, tidak boleh diputus. Kalaupun terputus karena nafas yang tidak kuat, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, maka diulangi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Tapi ketika itu dua ayat, maka boleh berhenti dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, boleh berhenti di situ. Karena ini sebagaimana kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam ketika membaca terutama surah Al-Fatihah itu ayat per ayat beliau berhenti ya, dan itulah bacaan tartil ya. Jadi ayat per ayat berhenti, walaupun satu ayat dengan ayat yang lainnya itu berkaitan, maka kata para ulama tetap
Rasulullah SAW ketika membaca itu berhenti. Ya, sebagaimana ayat ini sebenarnya ini berkaitan, ya. Sebenarnya ini berkaitan, akan tapi ketika itu menjadi dua ayat maka boleh berhenti di per ayatnya, ya. Sama seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, ya. Itu satu ayat, fawailul lil musallin. Maka itu boleh berhenti karena itu memang satu ayat, ya. Walaupun ayat tersebut belum sempurna dari sisi makna kecuali dengan ayat setelahnya, ya. Karena ayat tersebut fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan salat. Kalau hanya sekedar itu maknanya belum sempurna. Maka di ayat selanjutnya menjadi tafsirnya, ya, alladzina hum an salatihim sahun, ya. Alladzina hum yuraun, dan seterusnya, ya. Tapi karena itu sudah masuk, artinya terputus dengan ayat, artinya sudah ayat yang lain, maka boleh dibaca dengan jeda, dalam artian dengan tartil, artinya setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Sama seperti ini maka boleh kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Otomatis ini bagi yang berpendapat ini dua ayat, ya. Dan ini insyaallah yang rajih. Baik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yang mana jalan tersebut bukan jalan orang-orang yang maghdub alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Qauluhu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini atfu bayanin. Ini namanya ataf bayan. Ataf bayan itu suatu kalimat yang didatangkan yang i'rabnya sama dengan i'rab sebelumnya, ya. Ini kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab sambil lalu saja pokoknya. Karena ini memang keterangannya harus seperti itu. Jadi i'rabnya sama, didatangkan, artinya bacaannya itu sama, didatangkan untuk menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kita tahu bahwasanya ketika seorang membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus, ya. Sirata, ya, ini mansub. Kemudian datang setelahnya siratal ladzina, ya, mansub lagi sirata, itu sama. Makanya ataf itu namanya satu kalimat yang sama i'rabnya, sama bacaannya, tapi ataf ini ditujukan tujuannya untuk bayan, untuk menjelaskan apa yang diminta kemarin dari ayat sebelumnya, yaitu agar supaya ditunjukkan oleh Allah, diberi hidayah untuk jalan yang lurus. Maka kan masih ada tanda tanya, jalan yang lurus itu yang bagaimana, atau jalan yang lurus itu jalannya siapa, itu kan masih ada tanda tanya. Makanya datang ayat sebelumnya untuk menjelaskan, ya. Siratal mustaqim, yaitu ini yang dijelaskan. Kalimat siratal mustaqim ini yang dijelaskan. Walladzina an'amallah, ya, alaihim humul madhkurun fi qaulihi ta'ala, ya. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim ini kalimat yang dijelaskan. Yang menjelaskan mana? Yang menjelaskan ayat setelahnya siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu maksudnya. Kemudian jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, siapa mereka? Maka itu disebutkan di ayat atau di surat yang lain, yaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Dan ini menunjukkan bahwasanya tafsir yang paling utama adalah Al-Quran bil Quran, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, baik satu surat, ya,
yang menjelaskan tersebut atau dengan surat yang lain. Seperti ini. Kalau satu surat misalnya tadi fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Allah datangkan langsung penjelasannya, ya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang riya dalam sholatnya, kemudian orang-orang yang tidak mau memberikan pinjaman terhadap barang-barang yang berguna bagi kemanfaatan manusia, ya. Ini dijelaskan dengan ayat berikutnya masih dalam satu surat. Tapi ada kalanya dijelaskan dengan surah yang lain seperti ini. Dalam surah Al-Fatihah dijelaskan tafsir lebih lengkapnya dengan surah An-Nisa ayat ke-69. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nah, dalam surah Al-Fatihah tadi kan yang kita baca, kita minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Kemudian dalam surah An-Nisa menjelaskan jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan manusia yang paling mulia tentunya, yaitu minan nabiyyin, yaitu para nabi. Ya, para nabi. Kenapa tidak disebutkan rasul? Kenapa? Bukankah rasul lebih mulia kan? Ya enggak daripada nabi? Ya ora, ragu-ragu. Hah? Kenapa? Hah? Sing banter kin krungu rekamane. Naam, ahsan. Ya, barakallahu fik. Karena setiap nabi belum tentu rasul. Tapi setiap rasul pasti nabi. Makanya disebutkan yang umum. Ya, kalau disebutkan rasul, lah nanti nabi enggak masuk. Ya, nabi enggak masuk nanti. Tapi kalau disebutkan nabi, rasul sudah masuk di situ. Ya, dengan keumuman itu tadi. Ya. Baik. Wasiddiqin, dan dari golongan orang-orang yang siddiq, yaitu orang-orang yang jujur, ya. Adapun penghulunya umat ini dari kalangan siddiqin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun dari kalangan para nabi, ya, itu jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan khusus lagi, yaitu Nabi Ibrahim, ya. Kemudian juga Nabi Zakaria, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, ya. Dan ingatlah di dalam Alkitab, ya, yaitu kitabnya Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim itu ditetapkan sebagai siddiqan nabiyya, seorang yang siddiq dan seorang nabi. Zakaria demikian, ya. Wadhkur fil kitabi Idris, bukan Zakaria, Idris. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, sama disebutkan, ya, yaitu Idris itu seorang yang siddiq dan seorang nabi, ya. Wasyuhada, dan para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari golongan umat ini, ya, yaitu yang terkenal,
yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di Gunung Uhud, ya, kemudian gunung tersebut sempat berguncang, maka Rasulullah SAW mengatakan uskut ya Uhud, ya, diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi dan seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidain, dan 2 orang syahid yaitu Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Dan mereka benar mati syahid. Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan dibunuh, ya, di saat Umar bin Khattab menjalankan sholat subuh, ya. Kemudian Utsman diberontak oleh orang-orang Khawarij, ya. Wassalihin, dan juga orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh ini secara umum, ya, dan tentunya orang yang paling soleh dari kalangan umat ini yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, yang mana mereka sudah mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Artinya ketika seorang dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, maka itulah sebaik-baik teman, ya. Karena memang sebaik-baik teman itu adalah teman yang bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin bisa menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman sejati, ya. Dan otomatis para nabi, para siddiq, kemudian syuhada dan salihin ini adalah sebaik-baik teman, ya. Caranya bagaimana agar bisa mendapatkan kebersamaan dengan mereka, yaitu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Taib. Qauluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala selain jalan orang-orang yang dimurkai, humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi, wa kullu man alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi. Dan tidak hanya Yahudi saja, Yahudi ini raisnya, Yahudi ini adalah pemimpinnya dari orang-orang yang dimurkai, ya. Tapi selain mereka ada, yaitu yang sifatnya persis dengan sifatnya Yahudi, yaitu siapa? Setiap orang yang berilmu, memiliki ilmu dengan satu kebenaran, artinya tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, walam ya'mal bihi, akan tapi tidak mau mengamalkan. Tahu kebenaran tapi nggak mau melaksanakannya, tahu kejelekan tapi tidak meninggalkannya. Ini sifat dari orang yang dimurkai, ya, yang dipelopori oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan plus orang Yahudi itu orang-orang yang ngeyel, ya, tidak hanya tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka ketahui tapi ngeyel, ya. Ini sifat orang-orang Yahudi, makanya mereka dimurkai, ya, dimurkai. Wa qauluhu ta'ala waladhdallin, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Humun nasara qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu man amila bighairil haqqi jahilan bihi. Orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani, ya, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini disebutkan qabla bi'tsatin nabi, sebelum diutusnya Nabi, karena mereka sebelum diutusnya Nabi mereka jahil posisinya, tapi mereka banyak beramal, ya. Tapi setelah diutusnya Nabi, mereka sudah tahu kebenaran, dan ketika mereka nggak mau mengikuti kebenaran, jadilah posisi mereka bukan dhalin lagi, tapi sama dengan orang Yahudi, maghdub. Kalau orang Yahudi itu memang sudah dari dulu tahu persis
akan ada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka eksodus ke Madinah. Mereka nunggu, sebenarnya mereka ingin beranak pinak di situ, berkembang biak di situ, agar supaya nanti di antara keturunannya itu adalah terpilih jadi Nabi terakhir. Itu maksud mereka. Karena mereka tahu persis, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu persis siapa nabi terakhir sebagaimana mereka itu tahu anaknya sendiri. Ciri-cirinya tahu, tempat hijrahnya tahu, nanti akan di mana hidupnya, itu tahu persis. Apa risalah yang akan dibawa secara global itu tahu. Karena di Taurat itu sudah disebutkan. Akan tapi ketika ternyata ya, walaupun mereka sudah berusaha seperti itu, ya, qadarullahu ma syaa fa'al, Allah mentakdirkan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu risalah kenabian itu akan diberikan kepada siapa. Dan Allah takdirkan ternyata dari bangsa Arab di Mekah. Di Mekah nggak ada orang Yahudi, Ahlul Kitab nggak ada. Ternyata di sana, ya, barulah setelah itu hijrah ke Madinah, ya. Dan dari situlah ketika orang-orang Yahudi tahu kebenaran tersebut ternyata agak sesuai dengan harapan, maka mereka ngeyel, mengingkarinya, padahal yakin dalam hatinya itu adalah nabi terakhir, rasul terakhir, dan yang paling mulia dari para nabi dan rasul, ya. Maka jangan suka ngeyel, ya. Ini orang-orang Yahudi ngeyel itu kalau tahu kebenaran biasanya kalau sudah ngeyel wis mundurisin, ya. Maka ini perlu diwaspadai. Oleh karena itu Nasrani dikatakan orang yang tersesat ini statusnya sebelum diutusnya Nabi SAW, karena mereka memang belum tahu ilmunya, tapi mereka lebih banyak beramal, suka ngamalkan amalan-amalan tapi dengan kejahilan, ya. Tapi setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis mereka tahu kebenaran karena didakwahi, tapi mereka nggak mau. Akhirnya posisi mereka meningkat, ya, jadi dimurkai, ya. Dan dimurkai itu lebih parah daripada tersesat, ya, lebih parah daripada tersesat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengurutkan dengan sesuatu yang paling besar, ya, kesesatan dari seseorang, ya, yaitu yang dimurkai, ya. Baik. Yang mana orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu, dan tidak hanya Nasrani saja, tapi orang yang bersifat dengannya. Wa kullu man amila bi ghairil haqq jahilan bihi, dan setiap orang yang beramal tanpa di atas dasar kebenaran dan didasari dengan kejahilan, ya. Jadi pokoknya amal sing penting apik. Nah, kuwi prinsipe biasane ngono kuwi. Sing penting apik. Ya, iki hati-hati. Tanpa dasar apa to eleke, ya. Apa eleke? Biasanya alasannya kayak gitu. Ya, ini sifat-sifat bahaya seperti ini. Karena kita selaku seorang muslim itu dituntut beramal di atas ilmu, di atas dalil, ya. Di atas dalil, di atas tuntunan, ya. Bukan di atas tontonan, ya. Nek ditonton ketok apik ya wis dilakoni, ya. Tapi ra nek tuntunane, ya. Jadi jangan dibalik-balik, tontonan dadi tuntunan, tuntunan mung ditonton, ya. Baik, wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alaihim qira'atan sab'iyatan, itu ada dua qiraah, ya. Ihdahuma dhammul ha wa tsaniyah kasruha. Yang pertama dengan haknya di dhammah, alaihum, kembali ke asal, karena asal dhamirnya hum, ya. Adapun him, bacaan yang kedua alaihim di kasrah, itu dikarenakan lit ta'adzur au lil munasabah, untuk
menyesuaikan, ya, karena sebelumnya alaihim, ya, disesuaikan kasroh dengan kasroh, ya. Tapi kalau hum itu kembali ke asal alaihum, ya. Jadi itu ada dua bacaan, tapi yang masyhur di bacaan Mushaf Utsmani itu alaihim, ya. Jadi jangan nanti mentang-mentang tahu kayak gini terus kemudian dibaca ghairil maghdubi alaihim. Subhanallah. Nah, dikira salah, ya. Padahal bener, ya. Cuman sing merakteke kurang bener, ya. Satu yang bener belum tentu nanti ketika dipraktekkan di satu tempat itu bener, ya. Baik, di sini akan dibahas sedikit tentang masalah itu. Wa'lam annal qira'ata allati laysat fil mushaf alladhi baina aydin nas la tanbaghi al-qira'atu biha 'indal 'ammah liwujuhi thalathatin. Ya. Ketahuilah bahwasanya bacaan yang tidak terdapat dalam mushaf, ya, yang mana itu ada di tangan-tangan manusia seperti Mushaf Utsmani dan di tengah-tengah kita ini sekarang ini, ya. Maka kalau ada qiraah yang lain dari mushaf yang kita pegang, ya, walaupun itu ada riwayatnya, ya, sebagaimana yang disebutkan itu ada dalam qiraah sab'ah alaihum itu ada, ya. Tapi karena di tengah-tengah orang awam mushafnya alaihim, maka tidak pantas untuk dibaca di hadapan orang-orang awam, apalagi ketika kita baca jadi imam, ya. Kalau kita baca sendiri oke lah, kalau kita baca sendiri, ya, karena nggak ada yang dengar, ya, kita dengar sendiri nggak ada masalah, ya. Paling kedengaran temannya satu yang nggak tahu mungkin langsung Afan ini tadi bacanya kok alaihum, ya. Nah, mungkin tanya. Tapi kalau orang awam banyak jadi makmum semuanya ribut nanti. Karena ada yang mau tanya, ada yang rasan-rasan, ya. Seperti itu. Maka akan jadi fitnah. Maka oleh karena itu tidak pantas untuk dibaca bacaan yang gharib tadi. Gharib dalam artian bukan bacaan yang lemah, bukan. Itu bacaannya ya memang seperti itu diturunkan. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan dalam hadis itu dengan 7 bacaan, ya, dengan 7 bacaan, ya. Kenapa tidak boleh di kalangan orang awam untuk dibaca dengan bacaan yang gharib, yang asing itu tadi? Karena ada 3 alasan. Al-wajhul awal, yang pertama, annal 'ammah idza ra'au hadzal qur'anal 'azima alladzi qad mala'a qulubahum ta'dhimuhu wa ihtiramuhu idza ra'awhu marratan kadza wa marratan kadza tanzilu manzilatuhu 'indahum li'annahum awamun la yufarriqun. Alasan yang pertama kenapa tidak boleh dibaca, bahwasanya orang awam, ya, apabila mereka melihat Al-Qur'an yang agung ini, yang Al-Qur'an itu sudah dimuliakan dalam hatinya, kemudian diagungkan dalam hatinya, ya. Jadi hati orang-orang awam itu sudah penuh dengan kemuliaan, memuliakan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, ya. Kemudian, ya, tahu-tahu mereka mendengar atau melihat seorang membaca, kadang ini, kadang dibaca itu, kadang alaihim, kadang alaihum, misalnya seperti itu. Padahal orang awam taunya alaihim. Seperti surat Wadduha baca wadduha, ya, walaili idza saji, ya, seperti itu. Ya bingung. Padahal itu bacaannya benar juga, ya. Maka apa yang terjadi bagi orang awam? Tanzilu manzilatuhu indahum. Maka Al-Qur'an itu akan jatuh posisinya, ya. Orang awam mikirnya, berarti Al-Qur'an ini dirubah-rubah rapopo iki, ya. Wong kadang alaihim, kadang alaihum, kadang wadduha, kadang wadduhe. Engko apa meneh kok? 7 dibaca kabeh kok bingung, ya.
subuh macane apa, oh ketika maghrib, ketika isya, ya beda-beda lafadznya, ya padahal Al-Fatihahnya sama, ya akhirnya bingung orang-orang. Kalau bingung sehingga mereka nggak bisa membedakan, akhirnya yang jatuh posisi keagungannya siapa? Al-Quran. Ya, nanti mikirnya wah Al-Quran ki ya padha wae kaya Injil, kaya Taurat saiki beda-beda. Kono ngomong ini, kene ngomong ini, ya. Maka ini alasan yang pertama. Kemudian al-wajhu tsani, alasan yang kedua kenapa tidak boleh dibaca dengan bacaan yang asing di tengah orang-orang awam, annal qari yuttahamu bi annahu la ya'rif. Karena bisa jadi orang yang membacanya itu akan tertuduh menjadi orang yang tidak tahu. Ya, orang awam nuduh qari'nya bodoh. Ya. Malah sing dituduh bodoh siapa? Qari'nya. Ketoke wis mondok pirang-pirang tahun maca alaihim ora teteh. Nah, macane alaihum, ya wadduha wadduhe kesleo apa piye, ya seperti itu. Yuttaham la ya'rif, ya bisa tertuduh, ya lah orang awam kan taunya ya zahirnya saja, taunya itu ya wis yang baca beda langsung sikat, langsung di labeli, ya li'annahu qara'a indal 'ammah bila la ya'rifunahu, karena orang yang membaca tadi di sisi atau di hadapan orang-orang umum, orang yang awam, ya dengan sesuatu yang mereka tidak tahu, ya dengan sesuatu yang tidak tahu, ya walaupun dia wah kelihatannya habis dari pondok pesantren, bacanya beda, dianggap wah iki alirane kaya Zaitun iki, ya kayak pada pesantren sing lagi viral gitu. Ya berat malah, ya padahal itu benar-benar bacaan, ya dan itu seorang yang mendalami Al-Quran biasanya akan cari sana tersebut sampai 7 bahkan ada yang 10, ya fayabqa hadzal qari, maka qari ini tadi haditsal awam fi majalisihim, jadilah qari tadi jadi orang awam di mata masyarakat, ya yang awam nganggep qari'nya jadi awam malah justru, ya awamnya taunya wadduha ini kok bacanya wadduhi, orang awamnya taunya alaihim kok ini alaihum, ya maka yang qari'nya 1 orang ini awamnya 100 orang, maka yang qari'nya ini yang dijadikan orang awam nanti, ya ini orang nggak tahu ini. Ini yang kedua, alasan yang kedua, ya jadi nanti malah terbalik posisinya, ya yang qari' jadi awam nanti, ya dan dengan berbagai macam tuduhan, belum lagi dituduh sesat dan lainnya, ya maka tidak usah dibaca, ya baca dengan bacaan yang ada di mushaf orang-orang awam sekarang ini, ya. Baik, kemudian al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, alasan yang ketiga, annahu idza ahsana al-'ami adh-dhanna bihadzal qari', ya wa anna indahu 'ilman bima qara'a fa dhahaba yuqalliduhu farubama yukhti' thumma yaqra'ul qur'ana la 'ala qira'atil mushaf wa la 'ala qira'atit tali alladhi qara'aha wa hadhihi mafsadah. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa tidak boleh dibaca di hadapan orang-orang awam, bahwasanya apabila taruhlah orang awam itu husnudzon dengan yang baca, ya ketika dibaca wadduhe ya sudah orang awam husnudzon, wah ini ustadze bacaane pinter, iso bacaane reno-reno, ya karena yang jenenge mondok, husnudzon karo yang baca sama imamnya, ya maka apa yang terjadi? Fadhahaba yuqallidu, ya
Dengan husnudzon tersebut orang awam biasanya kan kendel nek sing enek ustad apa imam sing bacaane apik kemudian diterokke yuqalliduhu melu-melu. Satu saat pas dadi imam melu maca ya kabeh dibaca alaihum kabeh padahal ada aturannya ya wadduhe ya nanti kabeh bar ya. Baru bama yukhti ya karena dia ikut-ikutan nggak ada kaidahnya akhirnya salah dikirain ketika membaca wadduhe walaili idza saji ya jadi wadduhe kabeh wadduhe walaili idza saji bar toh ya karena nggak tahu kaidahnya ya pokoknya iso dibaca kabeh ya beda kalau memang itu sudah ada dalam Al-Qur'an mushaf dan itu memang bacaan gharib ya yang itu biasanya hanya 1-2 seperti dalam surah apa itu surah Hud ya bismillahi majriha wa mursaha tidak dibaca majroha tapi majriha dan itu sudah ma'ruf di kalangan orang awam kalau baca majroha salah makanya ketika kita sudah bisa baca Quran ya maka perlu kita itu untuk menyimakkan memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kita ya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu kepada orang yang sudah tahu ya karena di situ ada bacaan-bacaan gharib, bacaan-bacaan asing ya dalam surah Yusuf ada la ta'manna harus monyong bibirnya kembali lagi baru dianggapke itu kalau nggak lihat nggak bisa ya kalau nggak lihat nggak bisa ya kemudian ada tanda nun kecil itu bacanya bagaimana ya terus kemudian tadi bismillahirrahmanirrahim kemudian saktah itu bagaimana itu kalau hanya sekedar kita bisa baca Quran itu belum dapat kita ya kita akan dapat kalau sudah kita memperdengarkan bacaan kita baca dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas kepada orang yang sudah paham dengan bacaan gharib ya baru setelah itu kita bisa dikatakan lulus ya kita bisa dikatakan lulus yaitu bacaannya sudah pas bener nanti kalau menghafal juga pas ya baik. Jadi nanti kalau seorang yang membaca itu hanya ikut-ikutan ya karena menganggap ustadznya itu husnudzon karo ustadze oke lah itu benar-benar husnudzon ustadznya punya ilmu tapi kalau yang parahnya kalau dia ikut-ikutan ya kemudian karena nggak tahu kaidahnya dia salah kemudian Al-Quran dibaca tidak sesuai dengan aturan mushafnya atau aturan bacaannya ya ataupun tidak sesuai dengan bacaan qiraah yang dibaca oleh ustadznya tadi oleh sang imam tadi ya wahadi mafsadah dan ini mafsadah jelas akan kalau dibaca dalam sholat ikut-ikutan batal nanti sholatnya ya karena nggak sesuai dengan kaidah tidak semuanya dibaca miring semuanya ya hanya kaidah-kaidah tertentu ya itu termasuk qiraah Warsh itu seperti wadduhe itu kan salah satu qiraah Warsh ya makanya kemarin anak saya yang belajar di pondok itu di Magetan ketika sudah selesai belajar qiraah Warsh itu saya bilang jangan dibaca kalau imami saya bilang gitu tapi kalau pas sholat sendiri oke baca ya nggak ada masalah dan itu memang sudah diwanti-wanti sama ustadznya ya ustadznya yang punya sanad qiraah sab'ah itu juga sudah mewanti-wanti pokoknya ini untuk ilmu dan dipraktekkan ketika sendiri tapi jangan dibaca di tengah-tengah orang awam ya kalau di pondok oke di pondok santri semuanya ya dan taraf belajar semuanya
tapi kalau di kampung-kampung maka nanti jadi fitnah. Walihada qala Ali, oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, Ali radhiyallahu taala anhu, haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya ketika berbicara dengan manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau misalnya pemahaman mereka baru-baru ngaji misalnya, ya kalau masalah ilmu ya disesuaikan dari tingkat yang dasar, kemudian lanjutan dan seterusnya. Jangan baru ngaji kemudian langsung dikasih tahu ilmu-ilmu yang tinggi, ya. Maka nanti jadinya apa? Bisa jadi Allah dan Rasulnya akan didustakan, ya. Bukan karena mereka menentang, bukan, tapi karena mereka salah paham, ya, karena salah paham. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan berkata juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innaka la tuhadditsu qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya tidaklah engkau berbicara kepada satu kaum dengan satu pembicaraan yang pembicaraan tersebut, ya, la tablughu uquluhum, ya, akal mereka tidak sampai, hurung nyandak istilahnya, masih awam belum nyandak dengan pembicaraanmu. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali itu akan jadi sebab fitnah di antara mereka, ya. Itu akan jadi sebab fitnah di antara mereka, ya. Maka di sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya di dalam menyampaikan ilmu kepada orang awam itu juga disesuaikan dengan kondisi pemahaman mereka. Artinya kondisi akal di dalam mereka memahami satu permasalahan. Baik, wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lamma sami'a Hisham, ya, Ibn Hakim yaqra'u ayatan lam yasma'ha Umar ala al-wajh alladhi qara'aha Hisham khasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hisham iqra', falamma qara'a qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar iqra', falamma qara'a qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendengar seorang sahabat yang lainnya, Hisham bin Hakim, yang membaca satu ayat yang mana Umar belum pernah mendengar bacaan tersebut. Artinya logat bacaannya yang dibaca Hisham bin Hakim itu belum pernah didengar Umar. Maka Umar bin Khattab mengadukan kepada Nabi SAW tentang bacaan Hisham, karena ini Al-Quran kok dibaca aneh, saya belum pernah mendengar. Kita tahu bahwasanya Umar itu orang yang paling cemburu terhadap syariat, ya. Artinya kalau ada sedikit saja yang merasa janggal berkaitan dengan syariat Islam, maka Umar langsung respon, ya, yang paling pertama, ya. Maka ketika mendengar sahabatnya Hisham bin Hakim, ya, radhiyallahu taala anhu membaca satu ayat kok beda dengan bacaan saya yang saya ketahui, kata Umar, maka diadukan kepada Nabi. Maka kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh Hisham untuk membaca, iqra', bacalah, ya, apa yang kau baca tadi yang didengar Umar bin Khattab. Maka kemudian dibaca oleh Hisham, ya, bin Hakim tadi. Maka Nabi mengatakan hakadha unzilat, inilah atau demikianlah diturunkan. Artinya benar, bacaanmu sudah benar, ya. Kemudian Nabi
gantian kepada Umar, Iqra, bacalah wahai Umar. Maka ketika Umar membaca dengan bacaannya, Nabi pun mengatakan hakadha unzilat. Ini juga benar. Ya, ini juga benar. Ya. Artinya memang Al-Qur'an itu diturunkan dengan beberapa bacaan, ya. Li'anna Al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf, dikarenakan Al-Qur'an diturunkan dengan 7 dialek bahasa, ya. Karena tidak semua bangsa Arab itu kan dialeknya sama, ya. Kayak orang Indonesia, Jawa Barat dengan Jawa Tengah beda, Jawa Tengah dengan Jawa Timur beda lagi, ya. Wong sama-sama Jawa Tengahnya kadang Solo dengan Pati beda, ya. Kalau Solo O, kalau Pati pakai A, ya, seperti itu, ya. Maka demikian, ya, Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 bacaan, ya, logatnya dengan 7 logat. Fakana an-nasu yaqra'una biha hatta jama'aha Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ala harfin wahidin hina tanaza'a an-nasu fi hadhil ahruf. Maka manusia membaca Al-Qur'an tersebut, ya, dengan bacaan-bacaan 7 logat tadi, sampai pada akhirnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu mengumpulkan dengan satu jenis bacaan yang itu bacaannya Quraisy, ya, bacaannya Quraisy, yaitu ketika apa? Ketika manusia mulai bertengkar, berselisih terhadap masalah bacaan, satu dengan yang lainnya saling mengingkari, ya. Yaitu seperti misal tadi, yang satu maca wadduha, satu maca wadduha, yang wadduha ngingkari yang wadduha, yang wadduha ngingkari wadduha, yang alaihim ngingkari alaihum, alaihum ngingkari alaihim, ya. Belum bacaan yang lainnya, ya, karena masing-masing sesuai logatnya. Dan Rasulullah SAW kan dakwahnya keliling, ya. Maka Al-Qur'an terkadang diturunkan sesuai dengan dialeknya ini, ya, logatnya. Maka Rasulullah sampaikan sesuai logatnya, seperti itu. Maka kemudian ketika tanazu, manusia mulai berselisih dengan bacaan-bacaan tadi, maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyatukan dengan satu jenis bacaan yang disepakati dari golongan yang atau kaum yang paling mulia, yaitu kaumnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Quraisy, ya, bacaan dialeknya Quraisy. Fakhafa radhiyallahu anhu an yashtaddal khilaf, maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu takut kalau itu perselisihan akan semakin runcing, ya, di kalangan manusia. Karena perselisihan ini masalahnya dengan Al-Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'an. Nanti kalau dibiarkan lambat laun bisa saling bunuh-membunuh ini. Iya, karena apa? Karena kaum muslimin sudah sepakat bahwasanya siapa yang merubah satu huruf saja kafir. Ya. Lah kalau yang nggak tahu, parah nanti. Nggak tahu ilmunya bisa mengkafirkan saudaranya. Ya. Bisa akhirnya saling bunuh, ya. Fajama'aha fi harfin wahid, maka kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan dalam satu bacaan, wa huwa harfu Quraisy, yaitu dengan bacaan Quraisy. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam alladzi nazala 'alaihi al-Qur'an bu'itha minhum, karena Nabi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi tersebut, Nabi diutus dari mereka, dari Quraisy. Ini yang menjadi alasan kenapa dikumpulkan dengan bacaan Quraisy, karena Nabi dari mereka dan diutus pertama kali kepada mereka, ya. Maka ini yang dipilih, ya. Wa nusiyatil ahruf al-ukhra, dan dilupakanlah huruf-huruf atau bacaan-bacaan yang lain. Makanya Utsman bin Affan dengan para sahabat itu beristihad, semua mushaf bacaan yang lain itu dikumpulkan kemudian dibakar,
ya, kemudian dibakar mushaf tersebut, ya, agar supaya tidak menyebar, ya. Kemudian difokuskan kepada satu bacaan. Tapi ilmunya itu tetap masih ada. Ilmunya tetap masih ada. Yang dimusnahkan itu adalah mushafnya, ya, mushafnya. Ilmu kaidahnya tentang qiraah itu tetap masih ada. Karena apa? Karena memang orang-orang kabilah-kabilah yang memiliki jenis dialek bacaan tersebut ya ada, ya. Tapi mushafnya yang tertulis itu sudah dimusnahkan, dibakar, ya. Maka dari sini para ulama juga mengambil hukum bahwasanya ketika ada mushaf dan itu tidak terjaga, malah justru terhinakan, sobekan mushaf, ya, misalnya seperti itu, kok malah dibuat buntel tempe, ya, buntel kacang, ya, maka ini kan terhina, ini nggak boleh, ini dosa semacam ini, ya. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari sini, dari apa yang dilakukan Utsman bin Affan dan juga yang disepakati oleh para sahabat pada waktu itu dengan membakar mushaf, maka ini lebih baik dimusnahkan saja, dibakar, ya. Bukan berarti kita menghinakan, bukan, tapi ini lebih kepada irtikab akhafud dararain, yaitu kita mengambil jalan madarat yang paling kecil. Membakar mushaf yang tercecer itu madarat. Tapi kalau kita biarkan itu tercecer, dijadikan bungkus, diinjak-injak, dibuang di sampah, ini lebih madarat lagi, ya. Maka yang harus dilakukan yaitu apa? Dimusnahkan tadi, ya, dimusnahkan sampai musnah dan hilang. Artinya nggak ada bekas sama sekali. Abunya pun jangan hanya setengah terbakar. Kalau setengah terbakar masih ada kelihatan itu tulisannya, ya, karena ini kalamullah. Maka kalau membakar pun harus benar-benar dipastikan itu benar-benar hilang, ya, nggak ada bekas tulisannya, ya, seperti itu, ya. Dan ini pula yang dilakukan Utsman bin Affan dan disepakati oleh para sahabat pada waktu itu. Baik. Fa idza kana Umar radhiyallahu anhu fa'ala ma fa'ala bi sahabi, ya, maka apabila Umar saja melakukan sesuatu perbuatan apa yang telah dilakukan kepada sahabatnya, yaitu apa? Menghardik sahabatnya yang bacaannya beda tadi, ya, kemudian mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar, manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar dari umat Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Ini saja dengar bacaan yang gharib, ya, yang asing, yang belum pernah dia dengar, ini saja langsung ngadu sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bagaimana dengan orang awam, ya? Umar ini orang yang punya ilmu, ya, seorang sahabat yang telah dijamin surga, itu saja masih ada kemungkinan salah paham, ya. Lalu bagaimana dengan kita, ya? Fama baluka bi'ami yasma'uka taqra'u ghaira qira'atil mushaf al-ma'ruf indahu. Maka bagaimana lagi kondisimu dengan orang awam yang orang awam tersebut mendengar bacaanmu yang kamu baca, dan bacaan itu beda dengan bacaan di mushaf yang dikenal di masyarakat. Otomatis lebih salah paham lagi. Kalau Umar saja di zaman Nabi salah paham, tapi salah pahamnya sahabat ketika masih ada Nabi alaihissalam enak, mereka langsung kembali kepada Nabi alaihissalam. Ketika Nabi mendengarkan ini bacaannya benar Umar, kemudian wahai Isyam ini bacaan Umar juga benar, sudah selesai. Kalau sekarang ngadu kemana? Ya, ngadu ke ustaz, nanti paling ya laku ustazmu, ya, ya wajar wae, ya, bela kowe, ya. Akhirnya jadi kacau, ya, jadi fitnah di kalangan orang awam. Kalau Umar saja bisa salah paham, apalagi orang-orang yang awam, ya.
Walhamdulillah madamal ulama muttafiqina ala annahu la yajibu an yaqra al-insanu bi kulli qira'atin wa annahu law iktasara ala wahidatin min al-qira'at fala ba'sa fad'il fitnata wa asbabaha. Maka segala puji bagi Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para ulama itu sepakat semuanya, terus bersepakat semuanya bahwasanya tidak wajib seseorang itu membaca dengan setiap qiraah. Jadi enggak wajib seorang muslim itu baca 7 qiraah, harus belajar 7 qiraah, enggak wajib. Ya. Cukup satu saja yang ma'ruf di situ qiraahnya baca, dipelajari. Maka mencukupkan dengan satu bacaan dari jenis bacaan-bacaan yang ada, maka fala ba'sa, tidak mengapa. Ya. Kalau ingin belajar, oke, belajar enggak apa-apa, qiraah sab'ah dipelajari, qiraah asyarah dipelajari, tapi jangan dipraktekkan di hadapan orang awam. Praktekannya sendiri, ya. Maka tinggalkan fitnah dan sebab-sebabnya. Baik, ini dulu ya yang kita pelajari. Insyaallah kita masuk pada faedah ya terakhir insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk faedah yang bisa diambil dari 2 ayat tersebut, yaitu ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dan insyaallah nanti sebelum masuk tafsir surah An-Naba, ya, kita selesaikan faedah ini dulu. Juga sebagai tambahan, nanti kita akan sedikit bahas tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, karena ini juga termasuk jadi permasalahan di kalangan orang-orang awam juga yang bingung, ya, bagaimana kalau dia mendapati imam itu sudah selesai membaca Al-Fatihah dan dia mendapati imam sudah membaca surah selain Al-Fatihah, ya, karena ada sebagian yang mengulang sholatnya, ya, ada yang tidak, ada yang mendapati ruku kemudian kok nggak diulangi, itu bagaimana? Insya Allah kita akan bahas, karena ini berkaitan dengan masalah surah Al-Fatihah ini yang menjadi rukun di dalam sholat, yang Rasulullah SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab au bi ummil kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya kecuali atau tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya. Allah alam bisawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.